Oi penonton! Bunga mawar harum merekah dipetik sama Mas Ipan Gunawan. Orang yang suka sedekah rezekinya pasti dilipat gandakan. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Bad Blood yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah tobat dan membuka lembaran baru sebagai seorang kuli. Namun pada suatu hari anaknya diculik oleh kelompok mafia yang sangat berkuasa di kotanya. Dan demi menyelamatkan sang anak, pembunuh ini pun terpaksa harus kembali menempuh jalan kebrutalan. Dan saya jamin film ini akan menampilkan banyak aksi-aksi menegangkan seperti pembunuhan sadis, bacok-bacokan hingga lupa PIN ATM. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Bad Blood. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Lam yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Namun saat masuk ke rumah, dia sangat terkejut karena hampir seluruh anggota keluarganya telah tewas. Di tengah sakaratul maut, ibunya mengatakan bahwa semua ini ulah dari Scarface, seorang bos gangster paling berkuasa di wilayahnya. Mendengar nama tersebut, Lam pun tidak bisa membendung amarahnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung mendatangi markas gangster itu dan membantai semua orang yang ada di sana. Meskipun sendirian, tapi dia mampu membantai seluruh gangster yang menghalangi jalannya. Sebenarnya di tempat ini juga ada istrinya Scarface yang bernama Van, namun Lam memutuskan untuk membiarkannya hidup karena wanita itu tidak bersalah. Di sisi lain, Scarface menyuruh anak buahnya yang paling brutal untuk menghabisi Lam. Akan tetapi hal itu adalah sebuah kesalahan besar. Melihat Lam yang sedang sibuk menghajar anak buahnya, Scarface pun mengambil kesempatan itu untuk menikamnya dari belakang. Tapi bukannya kalah, Lam justru menjadi semakin kuat dan brutal. Dan pada akhirnya Scarface pun tumbang dengan sangat mudah. Sebelum tewas, gangster itu mengatakan bahwa Lam akan kehilangan semua orang yang dia sayangi jika dia masih terus menjadi pembunuh. Tidak terasa 20 tahun pun berlalu dan kini Lam sudah membuang jauh-jauh masa lalunya yang kelam, kemudian memulai kehidupan barunya dari awal. Karena setelah dipikir-pikir, perkataan terakhir Scarface memang benar bahwa keluarganya akan selalu berada dalam bahaya kalau masih menjadi pembunuh bayarin. Saat ini Lam bekerja sebagai buruh serabutan seperti Mas Santo suruh yang mau melakukan apapun, mulai dari menjadi tukang ojek, tukang cuci piring, hingga tukang gali kubur. Selain bertobat dari pekerjaan brutalnya, dia juga sudah menikah dengan seorang janda bernama Han yang sudah memiliki seorang putri. Dan sejak memiliki keluarga baru, Lam menjadi semakin giat bekerja agar bisa hidup dengan cukup. Lalu pada suatu hari dia didatangi oleh dua orang pria bernama Lu dan Lei. Di sini mereka ingin memberikan pekerjaan kepada Lam untuk melakukan proses pindah rumah. Tanpa banyak tanya, Lam pun bersedia melakukannya, yang penting bayarannya cocok.
Mereka bertiga lalu mendatangi rumah yang dimaksud untuk memindahkan barang-barangnya. Namun tidak berselang lama ada sebuah mobil pengangkut barang yang datang ke sana. Dan ternyata mereka adalah orang yang ditugaskan untuk memindahkan barang di rumah tersebut, sedangkan Lu dan Lei adalah perampok kelas teri. Melihat hal itu, mereka bertiga pun langsung kabur secepat mungkin. Meskipun misi perampokannya gagal, Lu tetap memberikan upah kepada Lam yang sudah mau membantunya. Kemudian dia juga memberikan sebuah kartu nama agar Lam bisa menghubunginya jika membutuhkan bantuan mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan anak Lam yang bernama Hien. Di belakang rumahnya, gadis itu sedang menatap gedung-gedung tinggi di kota Hanoi sembari meratapi nasibnya sebagai orang miskin. Selain itu, dia juga malu dengan teman-temannya yang hidup mewah di kota, sedangkan dia harus hidup pas-pasan di pinggir kali. Dia berpikir, andai saja dia menjadi cipung yang dari lahir udah auto kaya tanpa usaha, pasti sekarang hidupnya enggak gini-gini aja. Di tengah lamunannya, dia mendengar suara ibunya yang meminta bantuan untuk menyiapkan makanan sebelum ayahnya pulang. Akan tetapi, Hien tidak mau membantu ibunya sebab dia akan berangkat ke kota untuk melakukan interview kerja. Mendengar hal itu, sang ibu pun terkejut karena Hien tidak pernah menceritakan hal tersebut. Oleh karenanya, Han bertanya baik-baik tentang interview kerja yang dimaksud putrinya. Sebagai seorang ibu, tentunya dia sangat khawatir jika anaknya yang masih remaja memutuskan sesuatu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Lalu tidak berselang lama, Lam pulang dari pekerjaannya kemudian bergabung di meja makan. Setelah sang ayah datang, Hien pun akhirnya mau menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan panggilan interview tadi. Yang intinya dia berkenalan dengan seorang pria bernama Tran di media sosial. Kemudian pria itu menawarinya sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar. Tapi dengan syarat Hien harus ikut dengannya untuk melakukan interview kerja. Mendengar cerita itu, Han langsung melarang anaknya pergi karena pria tersebut terdengar mencurigakan dan tidak jelas asal-usulnya. Namun Hien tetap ngotot hingga membuat Han marah besar. Apalagi saat putrinya itu mengatakan kalau dia ingin bekerja dengan gaji besar agar tidak melarat seperti orang tuanya. Melihat perdebatan tersebut, Lam pun berusaha menjadi penengah bagi anak dan istrinya. Dan setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk mengizinkan Hien pergi ke kota asalkan tetap mengabari keluarga. Karena bagaimanapun juga kota adalah tempat yang penuh dengan kejahatan. Tapi di sisi lain, Lam juga tidak bisa melarang anaknya untuk meraih keinginannya. Kemudian Hien pun meminta maaf atas perkataannya yang tidak sopan. Selain minta maaf, dia juga berjanji akan mengabari keluarga jika sudah sampai di tempat tujuan. Lalu setelah berpamitan, dia dijemput oleh Tran yang sudah menunggunya di depan gang. Ganteng dong, jemput cewek depan gang. Malam harinya, Hien mengabari kedua orang tuanya dengan video call agar mereka bisa tenang. Melihat itu, Lam terlihat lega, sedangkan Han masih kesal dengan kelakuan putrinya. Sebagai suami yang baik dan romantis, Lam pun mencoba menenangkan hati sang istri dengan mengajaknya berdansa. Lalu secara perlahan dia memberitahu Han kalau anak mereka sudah besar dan sudah saatnya menjadi anak yang mandiri. Jadi sebagai orang tua, tugas mereka berdua hanyalah percaya dan mendukungnya sepenuh hati. Mendengar perkataan itu, suasana hati Han pun kembali membaik. Di waktu yang sama, Hien sedang berada di tempat interview. Tapi entah kenapa dia tidak kunjung dipanggil padahal sudah menunggu dari sore. Dan setelah menunggu hingga larut malam, dia memutuskan untuk pulang saja. Namun saat dia hendak keluar, ada segerombolan pria yang mencegahnya. Merasa ada yang tidak beres, gadis itu pun langsung melarikan diri. Di
Di sisi lain, Lam terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk di mana dia dihantui oleh kematian keluarganya yang dibantai oleh Scarface. Dan pada waktu yang bersamaan dia juga merasakan sebuah firasat, apalagi Hien belum pulang padahal sudah tengah malam. Tidak hanya itu, Han juga sudah menanyakan kepada teman-teman dekatnya, tapi tidak ada jawaban yang pasti. Keesokan paginya, mereka berdua memutuskan untuk lapor ke polisi karena anaknya masih belum pulang juga. Mereka berdua curiga kalau putrinya telah diculik oleh seseorang. Tapi sayangnya, polisi menganggap gadis itu sedang bermain di rumah teman-temannya. Oleh karenanya, mereka menyuruh Lam dan Han untuk menunggu 3 hari lagi. Buset, lama banget. Jika tidak ada kemajuan, maka polisi akan segera mencarinya. Mendengar penjelasan yang tidak masuk akal tersebut, Han pun langsung emosi jiwa. Sepulangnya dari kantor polisi, emosi Han masih meledak-ledak. Bahkan dia juga tiba-tiba marah kepada Lam yang dari dulu selalu memanjakan Hien. Sehingga ketika sudah remaja, dia tumbuh menjadi anak yang banyak mau dan sering ngelunjak. Tapi meskipun begitu, Lam tahu kalau istrinya mengatakan hal tersebut karena takut kehilangan anak sematawayangnya. Mulai dari sini, dia memilih untuk mencari putrinya dengan caranya sendiri karena polisi tidak bisa diandalkan kalau enggak dikasih duit. Dia lantas bertanya kepada warga setempat apakah mereka melihat sosok Tran yang menjemput Hien. Namun sayangnya tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Lalu setelah bertanya ke banyak orang, Lam akhirnya mendapatkan petunjuk penting dari penjahit langganannya. Pria tua itu mengatakan bahwa dia sempat memotret wajah Tran ketika sedang menjemput Hien. Lah, bisa-bisanya dia foto sambil gaya. Selepas mendapatkan petunjuk, Lam pun segera bergegas mendatangi rumah Lu dan Lei untuk meminta bantuan. Dan kebetulan mereka berdua adalah komplotan kriminal yang pastinya bisa diandalkan dalam hal semacam ini. Sesampainya di tempat mereka, Lam langsung menjelaskan apa yang terjadi sembari memperlihatkan foto Tran. Karena Lam pernah membantu mereka dan tidak lapor ke polisi, maka Lu dengan senang hati akan membantunya mencari putrinya. Lấy hình thằng này. Selagi anak buah Lu mencari informasi tentang Tran, Lam tiba-tiba teringat dengan masa lalunya saat menjadi pembunuh bayaran. Dan entah kenapa, dia merasa pusing hingga muntah-muntah. Mungkin ini adalah pertanda kalau dia harus kembali turun gunung demi menyelamatkan putri kesayangannya. Tidak lama kemudian, Lu datang membawakan teh hangat untuk meringankan rasa pusing Lam. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa Tran sedang berada di sebuah tempat pijat. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Lam pun segera pergi ke lokasi tersebut. Anh có cần mấy đứa nhỏ theo không? Không, chỉ để nói chuyện thôi mà. Cảm ơn. Setibanya di tempat pijat, Lam langsung mencari Tran di ruangan VIP. Namun sialnya, dia langsung dikeroyok oleh para gangster. Di sini Lam tidak memberikan perlawanan karena dia tidak ingin kembali menjadi orang yang haus darah. Tapi setelah menerima pukulan demi pukulan, akhirnya Lam pun tidak punya pilihan lain selain membrutal. Setelah melumpuhkan para cecungu, dia pergi mendatangi Tran dan tanpa basa-basi, dia pun langsung menghajar si jamet itu hingga babak belur. Kemudian dia menanyakan di mana putrinya berada. Tapi karena Tran tidak mau membuka mulutnya, Lam pun menyiksanya habis-habisan. Sành bắt đây. Tôi chỉ đưa nó đến gặp thằng thẩm định Sành. Còn lại tôi không biết. Ông tới giờ người ta hỏi ai cũng biết. Akhirnya, si jamet memberitahu bahwa dalang penculikan Hien adalah seorang gangster bernama Hao. Dan kabarnya orang itu sedang berada di sebuah pasar. Tanpa membuang waktu, Lam pun pergi ke sana untuk menghajar gangster tersebut. Tidak butuh waktu lama, dia berhasil menemukan Hao sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Tran. Tapi sayangnya, si jamet sudah mengetahui kehadirannya dan langsung melarikan diri.
Gara-gara ketabrak motor, Lam pun gagal menangkap Hao. Dan saat ingin mengejarnya lagi, ada seorang polisi yang mencegahnya. Kemudian dia membawa Lam ke sebuah markas rahasia. Di sana dia bertemu dengan seorang kapten polisi yang ternyata dia dan timnya sudah mengincar Hao dari dulu. Karena dengan menangkap Jamet itu, dia bisa mengungkap sebuah sindikat yang dipimpin oleh mafia kelas kakap. Oleh karenanya, si kapten meminta agar Lam tidak mengganggu misinya. Apalagi sejauh ini Hao belum terbukti menculik anaknya. Tìm con gái tôi cho bằng được. Nhưng nếu như anh có bất cứ một hành động nào cản trở đến Bảo. Di sisi lain, Tran mendatangi rumahnya dengan membawa belasan gangster untuk balas dendam. Tapi karena Lam belum pulang, Tran pun melampiaskan amarahnya kepada Han. Hôm nay tôi tới dằn mặt vợ chồng thằng Lâm giờ. Untungnya Lam datang di waktu yang tepat. Melihat istrinya yang sudah babak belur, sifat pembunuhnya pun kembali merasuki dirinya. Lalu dengan brutalnya, dia menghajar seluruh anak buah Tran. Di momen ini, Tran sadar kalau lawannya adalah orang yang sangat kuat dan mematikan. Oleh karenanya, dia pun kembali menyiksa Han agar Lam tidak fokus saat bertarung. Dan sesuai dugaan, mantan pembunuh itu menjadi lengah dan berhasil dikalahkan. Beruntung ada seorang warga yang mengancam akan menelpon polisi. Mendengar kata polisi, Jamet pengecut tadi langsung berlari terbirit-birit. Sedangkan di kejauhan ada seorang wanita yang sedang mengamati Lam. Dan tidak disangka-sangka dia adalah Van yang merupakan istri Scarface. Di sini dia tampak puas karena Lam telah mendapatkan karma akibat membunuh suaminya 20 tahun yang lalu. Sementara itu Lam menghampiri Han yang sudah tidak berdaya. Wanita itu lalu berpesan agar suaminya tidak berhenti mencari Hien, dan bagaimanapun caranya keluarga mereka harus kembali utuh seperti sebelumnya. Đừng bỏ tiền con. Setelah istrinya dibawa ke rumah sakit, Lam meminta bantuan tetangganya untuk mengobati luka-luka di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, dia mengenang lagi pertemuan pertamanya dengan Han dan Hien. Jadi 10 tahun yang lalu mereka bertemu di sebuah toko bunga. Di sana, Lam tiba-tiba menangis di depan Hien karena anak tersebut sangat mirip dengan mendiang putri kandungnya. Sao chú vừa khóc vừa cười sẽ qua. Hiền, về con. Rồi chú sẽ lành thôi. Kembali ke masa kini, Hien terlihat sedang disekap bersama gadis-gadis lain di sebuah gudang. Di sini mereka tampak ketakutan sebab tidak tahu bagaimana caranya pergi dari tempat tersebut. Lalu tidak berselang lama ada sekelompok jamet yang membawa mereka ke suatu tempat. Akan tetapi Hien bersembunyi dan berusaha mencari jalan keluar. Keesokan harinya, Lam yang sudah mengobati lukanya kembali mencari petunjuk. Dan kali ini dia meminta bantuan informan lamanya yang mengetahui seluruh nama owner bisnis di kota Hanoi. Karena harga sebuah informasi sangat mahal, maka Lam memberikan lukisan antik miliknya sebagai bayaran. Dan setelah transaksi lukisan selesai, informannya itu langsung memberitahu semua hal tentang Hao, Tran, dan komplotannya. Dari informasi tersebut, akhirnya terungkap kalau Hao dan Tran hanyalah tangan kanan dari seorang mafia kelas kakap yang bernama Tung
atau kita sebut saja dia Samidi. Dia merupakan pengusaha bisnis barang haram dan jual beli jeroan di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, dia juga cukup cerdik dalam menyembunyikan usahanya, di mana dia sengaja membuat museum kesenian untuk menjadi kedok. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Samidi yang sedang menghukum Tran akibat gagal membunuh Lam dan istrinya. Selain itu ada juga Van yang ternyata merupakan anggota aliansi Samidi. Dikarenakan Tran sudah tidak berguna lagi, mereka berdua pun memutuskan untuk menghabisinya. Tepat setelah kematian Tran, Lam nekat menerobos masuk ke museum milik Samidi. Dan kali ini dia benar-benar sudah kembali menjadi dirinya yang dahulu, yaitu seorang pembunuh bayaran yang brutal dan haus darah. Namun tidak disangka-sangka, Samidi telah menyiapkan banyak jebakan di sana. Tidak berhenti di situ saja, semakin Lam masuk ke dalam, maka semakin banyak jebakan yang harus dia hadapi. Karena sejak awal museum itu memang sudah dipersiapkan untuk menyambutnya. Tapi bagi Lam, semua jebakan tersebut sangat mudah untuk dilewati. Lalu di ruangan berikutnya, dia harus melawan perempuan-perempuan PKK yang sudah siap mati untuk Samidi. Dalam waktu singkat, dia mampu melewati semua jebakan Samidi. Kemudian, dia mencari keberadaan anaknya di tempat itu. Tapi sialnya, dia menjadi sedikit lengah hingga tertangkap jaring yang sudah disiapkan para jamet. Tidak berselang lama, Samidi dan Hao mendatangi Lam yang sudah tidak berkutik. Di sini, dia menyuruh Hao untuk menghabisinya. Tapi sebelum itu, si jamet memperlihatkan kalung milik Han dan berkata kalau dia telah membunuh wanita tersebut. Mendengar hal itu, Lam pun sangat marah besar dan ingin membunuh jamet itu sekarang juga. Tapi sayangnya, Hao menyetrumnya hingga tidak sadarkan diri. Setelahnya, si jamet menyuruh anak buahnya untuk membuang Lam ke laut. Akan tetapi, Lu dan anak buahnya datang di waktu yang tepat. Di sisi lain, Hien sedang berusaha melarikan diri dari gudang milik Samidi. Dan setelah berjalan cukup lama, dia menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Dia lantas meminta tolong kepada bapak-bapak penjaga hutan yang sedang tidur. Karena tidak kunjung bangun, Hien pun mengambil ponsel milik si bapak lalu mengirim sebuah pesan kepada Lam. Namun sialnya, dia terlanjur ketahuan oleh Samidi CS yang tidak akan membiarkannya pergi lagi. Untung saja pesannya tadi sudah terkirim kepada Lam yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dan setelah membaca pesan tersebut, dia pun memutuskan untuk segera menyelamatkannya. Saat dia hendak pergi, Lu menawarkan bantuannya lagi. Akan tetapi Lam tidak ingin merepotkan orang dan tidak ingin ada korban lagi. Oleh karenanya, dia lebih baik menanggung masalah ini sendirian. Kemudian dia pergi ke wilayah pelabuhan sesuai dengan pesan yang dikirimkan oleh putrinya.
Setibanya di pelabuhan, dia langsung bertanya ke warga setempat mengenai kapal besar yang berisikan banyak perempuan. Dan menurut warga setempat, kapal tersebut sudah berangkat sejak pagi. Mendengar hal itu, Lam pun menyewa speedboat untuk mengejarnya. Tidak butuh waktu lama, dia akhirnya menemukan kapal Samidi dan langsung naik secara diam-diam. Dia lalu menghajar awak kapal di ruang kemudi dan menghentikan kapalnya saat itu juga. Secara perlahan dia berusaha mencari anaknya ke setiap sudut kapal. Dan tidak disangka-sangka ternyata Samidi dan anak buahnya sudah menunggunya sejak tadi. Mereka sengaja melambatkan kapal agar bisa menjebak Lam. Lalu dengan satu aba-aba, seluruh anak buah Samidi langsung mengeroyoknya. Merasa kalah jumlah, Lam akhirnya naik ke bagian atas kapal sehingga dia bisa membrutal dengan leluasa. Di tengah pertarungan yang dahsyat ini, tiba-tiba Lu datang membawa bala bantuan. Akhirnya Lam pun berbagi tugas dengan Lu, di mana dia akan membrutal melawan anak buah Samidi, sedangkan temannya itu akan pergi mencari Hien. Tapi sayangnya Van muncul dan menghalangi jalannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyelamatkan Hien karena dia ingin membuat hidup Lam menderita sampai mati. Dan di saat Van hendak menghabisi Lu, para polisi datang ikut berperang melawan para jamet tersebut. Berkat kemampuan gelutnya yang di atas rata-rata, Lu dan para polisi pun berhasil membunuh Van. Setelahnya, Lu mulai menyusuri seisi kapal sembari mengecek setiap sudut kapal. Dan pada akhirnya, dia menemukan sebuah pintu yang tertutup banyak pakaian. Dan ternyata ruangan itu adalah tempat Samidi menyembunyikan Hien dan korban penculikan yang lain. Sedangkan di geladak kapal saat ini Lam harus berhadapan dengan Samidi secara langsung. Terlihat dari raut wajahnya, Lam sudah tidak sabar menghajar penjahat ini. Jadi tanpa perlu basa-basi, mereka berdua pun berduel dengan sengit. Sesuai dugaan, Lam berhasil melumpuhkannya dengan mudah. Tapi ketika dia ingin menghabisinya, ada seorang gangster yang menyerangnya. Karena merasa terganggu, Lam pun menghajar dan membuangnya ke laut. Di waktu yang bersamaan, Samidi memanfaatkan waktu yang ada untuk menyandra Hien. Tapi beruntung, gadis itu langsung menggigit Samidi dan berhasil melarikan diri. Lalu setelahnya, Lam kembali berduel dengan Samidi. Saat memiliki kesempatan untuk membunuh Samidi, dia justru memilih untuk berhenti. Dia kini sadar bahwa pembunuh seseorang hanya akan menimbulkan dendam yang nantinya akan membahayakan keluarganya. Tapi bukannya bersyukur karena dibiarkan hidup, Samidi malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menikam Lam dari belakang. Beruntung, para polisi datang mengepung kapal milik Samidi, kemudian menangkap Samidi CS dan menyelamatkan para korban penculikan. Sementara itu, Hien memeluk ayahnya yang sedang sekarat sembari meminta maaf atas semua perbuatannya. Sebab kalau dia tidak nekat pergi bersama Tran, pasti keluarganya masih baik-baik saja. 1 minggu kemudian, Lam dan Hien kembali ke rumah untuk melakukan ritual penghormatan bagi Han. Setelahnya, Lam memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi agar bisa menebus semua dosa-dosanya selama ini. Dan film pun tamat dengan sangat epik.
Film ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang ayah yang rela melakukan apapun demi melindungi anaknya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Sedangkan untuk yang belum diberi kesempatan untuk menjadi ayah, ayo coba lagi, kamu pasti bisa. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili komunitas pemburu janda anak 1 mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.